Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ki Bagus Purwas. Apa kabar sedulur semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah sedulur, pada kesempatan kali ini kita kembali hadir untuk membahas tentang dunia kegoiban dan dunia supranatural. Mohon maaf sedulur semua apabila pakaian saya seperti ini, karena memang inilah saya. Saya bukanlah ustaz, saya bukanlah kiai. Saya hanya berpenampilan ya selayaknya orang biasa aja ya gitu. Oke. Nah, jadi pada kesempatan kali ini sedulur, saya akan membahas satu hal yang memang banyak dipertanyakan oleh beberapa murid-murid PSF atau Padepokan Spiritualis Pangki. Dan ini memang pertanyaan yang harus saya jawab dikarenakan ya sangat bermanfaat juga gitu kan untuk para pemula-pemula yang baru belajar ke dunia spiritual atau ilmu hikmah. Nah, pertanyaan ini kemarin dibikin oleh teman saya yang dirangkum semuanya menjadi beberapa pertanyaan. Kata beliau begini, nah untuk pertanyaan yang selanjutnya ini tentang benar tidaknya setiap amalan atau ilmu itu pasti mengandung khodam. Dan untuk itu kepada Ki Bagus mohon wejangannya untuk kita semua sedulur PSF di sini Padepokan Spiritualis Pangki ya sedulur, yang mungkin masih takut dan agak cemas karena adanya khodam di dalam amalan yang tujuannya supaya tiada lagi keraguan dan kekhawatiran si pengamal semua untuk beristiqomah. Ya baiklah, jadi intinya apakah semua amalan ilmu itu mengandung khodam atau tidak gitu ya. Nah, kalau menurut saya pribadi ini, menurut saya semua amalan, semua ilmu itu mengandung khodam. Semuanya mengandung khodam ya, semuanya. Nah, tapi bukan berarti khodam di sini khodam yang negatif gitu. Bukan berarti khodam yang negatif. Jadi setiap ilmu yang bersifat positif ya, setiap ilmu masih pasti positif ya. Itu semuanya mengandung khodam. Gitu. Seperti contohnya ada sedulur yang mengamalkan ilmu ilmu hikmah Asmaul Husna contohnya. Misalnya ada sedulur yang mengamalkan tenaga dalam Asmaul Husna contoh. Nah, meskipun di bacaannya itu mengandung Asmaul Husna, nama-nama Allah, kemudian ada bacaan-bacaan Arab, itu tetap semuanya mengandung khodam gitu. Nah, apalagi amalan yang bacaannya itu menggunakan bahasa Jawa ya. Bahasa Jawa itu pun juga mengandung khodam gitu. Dan bacaan-bacaan bahasa-bahasa daerah gitu ya, semuanya mengandung khodam gitu. Nah, bentar saya baca lagi. Nah, jadi memang ya semua amalan itu mengandung khodam. Meskipun ya ada seseorang yang bilang misalnya dia mengijazahkan satu ilmu, kata beliau ilmu ini tidak mengandung khodam, saya pastikan dia bohong. Saya pastikan dia bohong. Karena setiap amalan, setiap bacaan yang dibaca berulang-ulang itu akan menghasilkan sebuah kekuatan dan akhirnya mengandung khodam gitu. Begitu. Jadi jangan percaya kalau ada orang yang bilang amalan ini tanpa khodam, jangan percaya. Semuanya ada khodamnya. Semua amalan apapun pasti ada khodamnya. Nah, kenapa kok Ki Bagus bilangnya seperti itu? Ya emang saya sendiri, saya juga di pelaku ilmu hikmah, saya juga mengamalkan ilmu hikmah gitu kan. Dan saya sudah membuktikannya sendiri gitu kan. Baik itu amalannya amalan yang hanya sekedar bacaan biasa, dibaca setiap sholat, ataupun amalan yang membutuhkan tirakat, puasa, pati geni dan lain sebagainya, itu semuanya mengandung khodam begitu. Nah baiklah, itu ya. Jadi saya berpesan kepada seluruh, apabila ada orang yang bilang amalan ini tidak memiliki khodam, dia berbohong gitu. Nah, sedangkan di sini ada beberapa jenis khodam yang sedulur perlu ketahui ya. Beberapa amalan memang ada yang berbahasanya berbahasa daerah yang saya sebutkan tadi ya, berbahasa Arab, berbahasa Suryani gitu kan, dan bahasa-bahasa lainnya. Mungkin ada beberapa bahasa yang agak aneh, tidak ada di bahasa manapun gitu ya. Ada yang seperti itu. Nah, tentu dari khodam, jenis khodamnya pun juga semuanya berbeda-beda gitu ya. Tergantung dari tergantung dari jenis amalannya apa, cara tirakatnya bagaimana begitu ya. Contoh kita ambil aja lah sebagai contoh besar, contohnya amalan yang berbahasanya Arab semua ya, full ya.
Jadi amalan yang bahasa Arab semua, tidak ada campuran bahasa daerahnya gitu. Nah di sini biasanya khodam amalan yang bacaannya itu semuanya bahasa Arab ya, itu biasanya khodamnya itu dia itu dari golongan putih ya, dari golongan putih. Jadi dari dari golongan kiai, wali, syekh begitu ya. Nah wali di sini bukan para wali ya, maaf, jangan salah paham gitu. Jadi wali di sini yaitu maksud saya penampilannya seperti seorang wali gitu ya. Jadi memakai sorban, memakai semua pakaian yang seperti seorang wali gitu. Dan seperti contohnya ajian atau ilmu yang seperti nama dari macan atau harimau atau naga, itu semuanya dari golongan-golongan putih juga sama, cuman dari wujudnya itu berbeda, yaitu dengan perwujudan yang seperti binatang gitu kan. Dan amalan-amalan lain yang menurut saya semuanya juga memiliki khodam tersendiri gitu kan. Nggak mungkin saya sebutkan satu persatu gitu. Dan setiap ilmu juga mungkin ya ada yang khodamnya penuh penjaga ilmunya itu ya, maksud saya ada yang satu, ada yang dua, bahkan ada yang ribuan gitu ya. Setiap ilmu seperti itu. Jadi ada keunikannya tersendiri gitu. Nah misalnya yang saya sebutkan tadi, khodam itu juga bukan berarti harus jin, Jadi di sini ada beberapa amalan yang memang ada dari golongan rohani, ada dari golongan malaikat, ada yang dari golongan jin gitu ya. Emang semuanya ada gitu. Tapi tidak semuanya dari golongan jin gitu. Misalnya dari golongan jin tingkat rendah, kuntilanak, itu nggak ada di situ. Khodam amalan itu nggak ada yang khodamnya pocong gitu kan, kuntilanak, itu nggak ada gitu. Semua khodam itu memiliki kesaktian dan memiliki tingkatan-tingkatan tersendiri di alamnya gitu. Jadi seperti itu. Jadi kesaktiannya beda, tingkatannya juga beda. Nah, terus kemudian ada beberapa yang bertanya kepada saya, bahkan saya juga menyaksikan langsung, Ki Bagus, apakah seseorang yang ahli ruqyah itu memiliki khodam? Saya bilang ada, mereka juga punya khodam. Orang yang meruqyah pasiennya gitu kan, untuk menghilangkan khodam, sebenarnya si peruqyah ini juga memiliki khodam gitu. Padahal dia nggak pernah melakukan puasa, tirakat, bertapa dan lain sebagainya. Itu adalah khodam dari bacaan-bacaan Al-Quran yang dia baca gitu kan. Jadi setiap ayat, setiap bacaan atau apapun yang dibaca berulang-ulang kali, itu semuanya mengandung khodam gitu, mengandung energi gitu. Toh itu adalah energi positif gitu kan, toh itu energi negatif ataupun itu jin, khodam jin, khodam rohani, khodam malaikat, semuanya itu semuanya berbeda-beda, tapi menurut saya semuanya ada gitu. Bahkan si peruqyahnya juga itu sebenarnya memiliki khodam gitu kan. Namun perbedaannya dari khodam amalan dari kita seperti pengamal ilmu gaib dan khodam para peruqyah itu berbeda tingkatan gitu. Berbeda jenisnya juga. Kalau khodam yang mendampingi para peruqyah itu kebanyakan dari sosok-sosok yang seperti halnya kiai gitu kan, seperti halnya seorang syekh gitu, dan itu mendampingi dan juga membantu secara tidak biasa. Dari itu khodam dia itu membantu dalam proses peruqyahan gitu kan. Ya, mereka itu membantu si sang peruqyah ini gitu. Jadi meskipun sang peruqyah ini bilang jangan pakai khodam, jangan pakai ini jimat atau apa, padahal dia sendiri punya dia juga gitu kan, tanpa dia tahu gitu, tanpa dia tahu dia punya. Makanya ini yang perlu saya bahas. Jadi kita jangan terlalu fokus kepada khodamnya ya, kita jangan terlalu menginginkan khodamnya, karena kita belajar ilmu gaib itu ya, yang penting kita istiqomah dalam mengamalkan, terus kita pasrahkan amalan itu dikabul atau tidaknya gimana Allah aja lah gitu kan. Yang penting kita udah berusaha, kita istiqomah, kita mendawamkan, kita barengi dengan sedekah setiap hari supaya ilmu tersebut barokah gitu kan. Apapun yang terjadi, baik itu ilmu ampuh atau enggak ya gimana ntar aja gitu kan. Lama-lama juga nanti akan ada efeknya lah, efek positif buat diri kita gitu. Yang penting kita amalkan ilmunya ya, jangan terlalu memikirkan khodamnya, itu menurut saya gitu. Nanti kita malah terlalu memikirkan khodam, jadi kita nggak istiqomah nantinya gitu.
menjadi hal yang misalnya kita malah merasa bahwa ilmu itu tidak ampuh gitu kan. Jadi sebaiknya kita konsentrasikan, fokuskan kepada amalannya, gitu aja. Nah, mungkin untuk konten hari ini cukup sekian dulu pembahasan kita. Untuk pertanyaan yang lainnya nanti kita lanjutkan di lain waktu aja. Saya Ki Bagus Purwas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.